Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, dan tentunya masih banyak nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan saking banyaknya nikmat tersebut, kita sebagai hamba-Nya tentu memiliki kelemahan dalam menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, sungguh engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sampaikan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Yang artinya tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu terima kasih kepada sesama manusia. Oleh karena jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan kepada seluruh jamaah sekalian, terkhususnya kepada para DKM Al-Muhajirin yang telah memberikan kami kesempatan untuk sedikit berbagi faedah pada malam hari ini, yang mana tentunya jemaah duduknya kami di sini sama sekali tidak bermaksud mengajari, terlebih lagi menggurui, tentu tidak. Akan tetapi ini di antara bentuk amanah yang diberikan kepada kami selaku mahasiswa semester akhir di Ma'had Islamic Center Al-Iman Pontianak, yang mana kami diperintahkan sebelum kami melakukan wisuda, maka kami diperintahkan untuk berceramah sebanyak 10 masjid. Dan alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin ini adalah masjid yang ke-6. Alhamdulillah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga di antara bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-55, apa kata Allah? "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat
bagi orang-orang beriman. Kemudian ini juga di antara bentuk pengembangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Untuk siapa nasihat tersebut? Qala Allah, untuk Allah. Wa kitabih, untuk kitab-kitab. Wa rasulih, untuk para rasulnya. Wa a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan ini juga di antara bentuk dari pengembangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu harian. Bapak dan Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syafriul Hadafi. Saya adalah mahasiswa semester akhir sekaligus staf pengajar di Pondok Pesantren SMP At-Tahfiz Al-Imam Pontianak, dan kami berasal dari Natuna, Kepulauan Riau. Bapak dan Ibu, insyaallah pada malam ini kita akan membahas tema yang berjudul keutamaan menuntut ilmu agama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap dari kita pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Di luar sana, Bapak Ibu jemaah sekalian, banyak orang-orang itu menginginkan keadaan seperti kita. Datang ke masjid, duduk mendengarkan pengajian agama, datang ke masjid, menunaikan kewajiban sholat lima waktu berjamaah. Sangat banyak orang di luar sana menginginkan keadaan seperti kita. Akan tetapi mereka terhalang oleh beberapa hal. Di antaranya di luar sana ada yang sakit, terbaring kaku di rumah sakit, ada yang asam urat sehingga tidak bisa melangkahkan kakinya menuju masjid Allah. Akan tetapi pada hari ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah. Ini nikmat yang pertama, adalah nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua, banyak orang di luar sana diberikan kesehatan, akan tetapi masih enggan untuk menuju masjid Allah. Kenapa? Dikarenakan dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya, sehingga dia tidak sempat meluangkan waktunya untuk melangkahkan kakinya menuju masjid Allah. Dia diberikan kesehatan, akan tetapi disibukkan oleh kegiatannya. Akan tetapi pada hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian yang ketiga, ada orang di luar sana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia masih berat melangkahkan kakinya menuju masjid Allah. Kenapa? Dikarenakan dia terhalang oleh nikmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita diberikan tiga nikmat tersebut, yakni nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya setiap nikmat itu dari Allah, dan nikmat itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melewati ibadah. Sebagaimana Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-A'raj pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala fahiya baliyah, maka itu pada hakikatnya adalah sebuah musibah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah.
para makhluknya yang dimuliakan. Hadis dari riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mungkin hadis ini sering kita dengar, yaitu dalam hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit tentang penjelasan hadis ini. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Maka para ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, menjelaskan tentang hadis ini. Apa yang dimaksud dengan sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, yakni dimudahkan kita dimasuk ke dalam surga. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan setidaknya ada 4 makna. Di antaranya makna yang pertama adalah makna yang sesuai dengan teks tersebut. Dengan menempuh suatu hal untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, menuntut ilmu itu adalah sebab orang akan mendapatkan yang namanya hidayah. Dan hidayah inilah yang membuat orang tersebut masuk ke dalam surga. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, menuntut ilmu itu mengantarkan pada ilmu-ilmu yang lainnya. Orang menuntut ilmu A, maka dia akan mendapatkan ilmu B. Orang mendapatkan ilmu C, orang akan mendapatkan ilmu D. Begitu terusnya. Menuntut ilmu akan mendapatkan ilmu lainnya, dan ilmu lainnya inilah yang mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana ulama mengatakan, man 'amila bima 'alima awrathahu Allah 'ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah dia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang ia tidak ketahui. Kemudian dalam Quran surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yazidullahu alladziina ihtadaw hudan." Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Ini makna yang ketiga. Kemudian makna yang terakhir, yakni makna yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan nyata menuju ke surga, yaitu maksudnya adalah mudah untuk melewati yang namanya sirat. Apa itu sirat? Sirat itu adalah sesuatu yang terbentang atau bisa dikatakan jembatan, yang mana di bawahnya adalah api neraka, yang mana jika seorang bisa melewati sirat tersebut, maka ia bisa masuk ke dalam surga. Ini makna yang keempat. Inilah 4 makna yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Hukum wal Hikam, yang mana ini adalah 4 makna dijelaskan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta suatu tambahan, kecuali di antaranya adalah meminta tambahan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Taha, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qur rabbi zidni ilma, dan berkata, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi kita tercinta tidak meminta tambahan harta, tidak meminta tambahan pangkat dan jabatan,
Akan tapi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbi zidni ilma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tambahan ilmu. Karena ilmu inilah yang membuat seorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah harta itu menjadi patokan seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah Qarun lebih mulia daripada kita. Karena Qarun sangat banyak hartanya. Begitu juga kalau pangkat dan jabatan adalah patokan orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentulah Fir'aun lebih mulia daripada kita semua. Karena Fir'aun adalah seorang raja yang besar. Akan tetapi yang seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu agama. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sering datang ke pengajian agama, yang sering duduk untuk mendengarkan majelis ilmu, maka secara tidak langsung menunjukkan orang tersebut ingin paham ilmu agama. Maka di antara ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang ingin paham ilmu agama. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan faqihkan, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Bapak dan Ibu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedikit penjelasan tentang hadis ini. Man yuridillah, ada kata lafaz man di sini. Yang mana man ini dalam bahasa Arab artinya siapa? Dan ini lafaznya umum. Siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, baik fakir maupun kaya, baik muda maupun tua, yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan fakihkan, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Kemudian man yuridillahu bihi khairan, ada kata khairan di sini, yang mana di dalam bahasa Arab khairan ini artinya adalah kebaikan. Yang mana jemaah sekalian, khairan ini di dalam bahasa Arab ada namanya kaidah yang bernama nakirah. Yang mana di dalam bahasa Arab kaidah nakirah ini bisa difungsikan sebagai petunjuk hal yang ditujukan sesuatu yang diagungkan. Jika lafaz ini menggunakan nakirah, maka menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mengatakan lafaz khairan di sini menggunakan lafaz nakirah. Ini menunjukkan kebaikan yang diberikan kepada Allah ini adalah kebaikan, bukan kebaikan yang kecil, bukan kebaikan yang biasa, akan tapi kebaikan yang sangat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebaikan dipahamkannya ilmu agama. Maka para ulama mengatakan mafhum mukhalafah dari hadis ini, siapapun dia yang enggan, yang malas untuk menuntut ilmu agama, maka ia terhalang dari kebaikan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ilmu jamaah, ilmu ini akan menjaga kita. Tidak mungkin orang yang berilmu dia akan menggunakan mulutnya untuk berbicara yang tidak baik. Karena apa? Karena dia memiliki ilmu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ilmu dia akan menjaga kita. Sedangkan harta
Kebalikannya, kita yang mesti menjaga harta. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal, wal malu tunqisuhu al-nafaqah, wal ilmu yazbu bil infaq. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta mesti engkau yang akan menjaganya. Harta akan berkurang jika kita nafkahkan. Akan tetapi kalau ilmu malah bertambah jika kita infakkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama sangat penting untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, an-nasu ila ilmi ahwaju minhu ila at-ta'am wasyarab, li'anna at-ta'am wasyarab yuhtaju ilayhi fil yawmi marratan aw marratayn, wal ilmu yuhtaju ilayhi fi kulli waqtin. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada makan dan minum. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap makan dan minum itu bisa ditakar 1 kali atau 2 kali dalam sehari, 2 kali saja. Akan tetapi kebutuhan terhadap ilmu itu dibutuhkan pada setiap keadaan, setiap waktu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inti dari ilmu jamaah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mewariskan amal saleh. Ilmu bukan sekadar dihafalkan, ilmu bukan sekadar dicatat saja, akan tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan, membuat diri kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu ma nafa' laisa al-ilmu ma hufil. Ilmu itu adalah yang bermanfaat, bukan sekadar dihafalkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita sebuah doa, yang mana doa ini adalah doa untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini diawali dengan Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baru setelah itu berlindung dari hati yang tidak khusyuk, berlindung dari jiwa yang tidak puas, berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Kenapa? Di awal kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kata para ulama, karena ilmu yang tidak bermanfaat itu akan melahirkan rasa tidak khusyuk. Ilmu yang tidak bermanfaat itu akan melahirkan rasa jiwa yang tidak puas, dan ilmu yang tidak bermanfaat itu akan melahirkan doa yang tidak dikabulkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi tidak tercinta juga pernah mengajarkan kepada kita yang mungkin tidak asing doa ini bagi kita, adalah doa untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Yang mana doa ini kita diajarkan untuk membacanya setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu agama, ada hal yang sangat penting terutama bagi saya pribadi dan semoga jemaah sekalian bisa mengamalkannya, adalah perkara tentang istiqomah. Bagaimana seseorang itu bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Maka di sini ada beberapa kiat agar kita senantiasa untuk bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama jemaah adalah menjaga niat. Menjaga niat. Karena dengan niat inilah seseorang itu amalannya bisa diterima atau tidak. Jika niatnya ikhlas dan mutaba'ah, maka insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arada jannati yawm al-qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan untuk mencari wajah Allah, akan tapi dia malah untuk mencari keuntungan sedikit dari keuntungan dunia, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian jemaah sekalian, kiat yang kedua agar kita bisa istiqomah adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan hati ini lemah. Kadang hati ini taat, kadang hati ini menuju kepada hawa nafsu. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya iman itu bisa naik dan bisa turun. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Karena ada sebagian kelompok, sebagian firqah dhalalah, firqah sesat, itu meyakini iman itu stabil. Mau dia bermaksiatkah, mau dia taatkah, maka imannya stabil. Tidak ada bertambah dan tidak juga berkurang. Akan tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun. Sebagaimana ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'at, naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan turun karena kemaksiatan. Dan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, doa ini kenapa diperintahkan? Agar bagaimana hati ini kokoh dalam ibadah. Kalaulah seorang prajurit tatkala ia melawan musuhnya mau menggunakan senjata berupa pedang, maka kita orang yang beriman kepada Allah tatkala melawan hawa nafsu, maka kita menggunakan doa. Karena doa ini adalah senjata bagi kaum mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi kaum mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, doa agar kita senantiasa istiqomah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang menguatkan hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang ketiga adalah mencari teman yang salih, mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang
yang baik, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi, teman ini sangat mempengaruhi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mencocoki teman dekatnya. Maka dari itu lihatlah siapa kau berteman dekat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang keempat adalah bermuhasabah. Karena Allah sendirilah yang perintahkan kita untuk bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kau kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 14. Kemudian kiat yang terakhir jemaah, insyaallah menjadi penutup kajian kita pada malam hari ini adalah menjaga kesehatan. Karena seseorang jika tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga pola tidurnya, sering bergadang, maka ia mudah jatuh sakit. Kalau orang sudah sakit, maka susah untuk menuntut ilmu. Kalau dipaksakan untuk menuntut ilmu, maka susah ilmu itu menyerap di dalam dirimu. Nah, jemaah sekalian, mungkin ini sedikit penjelasan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kami selaku mahasiswa setelah yang berjalan, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh jemaah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi tausiah pada malam hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, bahasa yang kurang tepat dan berkenan di hati Bapak sekalian. Kami mohon maaf. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu